Mungkin teman-teman juga niteni suaraku ya, sedikit serak sih. Kondisi fisik aku hari ini sepertinya masih drop teman-teman. Setelah kemarin aku explore di Kediri, kemudian lanjut di sekitaran Sidoarjo sini gitu loh. Aku merinding ya. Jadi di belakangku ini ada seperti alas ilalang begitu ya. Teman-teman, kalian tahu nggak? Di tengah alas ilalang ini ternyata ada sebuah bangunan yang terbengkalai. Di dalamnya itu ada sebuah keranda mayat yang dicerita-ceritakan sangat angker dan horor. Kali ini Virka masih berada di sekitar Porong ya, Sidoarjo, Jawa Timur teman-teman. Dan aku akan menelusuri ya sebuah bangunan tersebut yang dicerita-ceritakan beberapa warga masyarakat ketika mereka melewati bangunan tersebut ya, menjelang maghrib, berpulang dari aktivitas di lokasi ini, apakah itu memancing, apakah itu mencari rumput. Beberapa di antaranya melihat sosok putih geluntung di atas keranda mayat tersebut teman-teman. Apaan sih bang geluntung? Geluntung itu tertidur begitu loh. Dan sosok putih ini diduga pocong teman-teman. Kali ini kita akan explore lokasi tersebut dan membuktikan ya, apakah lokasi itu benar-benar angker. Ya Allah, di depanku ada lagi ya bangunan yang terbengkalai, dan ini sepertinya bekas musola teman-teman. Padahal target kita explore bukan lokasi ini ya, tapi nggak ada salahnya kita melihat bekas musola ini dalamnya seperti apa. Tapi udah rimbun banget sih di sini. Apakah ini bisa dilewati? Aku khawatirnya ada sungai atau apanya gitu teman-teman, yang bisa membuat kita nyemplung gitu loh. Aman ya ini ya? Oke, aman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bekas musola loh ini teman-teman. Kondisinya sangat memprihatinkan banget. Jadi memang di dalamnya udah hancur ya, mulai dari ubin-ubin dan bagian langit-langitnya udah seperti itu. Kita coba masuk teman-teman. Sepertinya ini dipisah ya antara jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi ada 2 sekat ruang yang terpisah teman-teman. Ini apaan? Seriusan? Ya Allah. Loh, di situ ada prospek. Oke teman-teman, target kita itu bukan di sini explore-nya, tapi aku kaget saja di situ ada musola yang terbengkalai. Kita coba menuju ke lokasi explore utama ya, ataupun target kita yang sebenarnya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Virka Explore ya. Kali ini aku akan coba untuk mendatangi sebuah tempat penyimpanan keranda jenazah yang konon-konon disebut sangat angker teman-teman. Bahkan di beberapa waktu ya menjelang maghrib, ketika beberapa orang pencari rumput itu melalui lokasi itu, seolah-olah mereka sedang melihat pocong yang sedang tiduran teman-teman. Ini sepertinya kok nggak ada bangunan sama sekali ya di sekitar sini. Bisa dilihat nggak sih? Yang terlihat di sana putih-putih itu motorku gitu loh. Aku taruh di situ teman-teman, dan ini ya musola yang barusan kita masuki. Oke guys, kita menuju ke tempat lokasi explore yang sebenarnya. Ini nyabrang di sini. Kok banyak limbah di sini ya? Aduh. Jalannya seperti ini.
Rute yang harus kita lewati itu menembus jalanan yang di depan kita ini ya. Kalau aku perhatiin sih ini jalanan sebenarnya udah keras. Karena dulu di sekitar lokasi ini itu merupakan sebuah area perkampungan teman-teman. Namun sudah banyak sekali ya, bisa dilihat sebelah kanan maupun kiri itu tidak ada bangunan sama sekali. Nggak tahu rumah-rumah yang berada di sini sengaja sudah dirobohkan atau dirusak atau yang seperti apa ya. Tapi memang semenjak terbengkalai di lokasi ini begitu angker, begitu horor dan dicerita-ceritakan sangat ditakuti teman-teman. Faktor utamanya adalah keberadaan keranda jenazah yang biasanya untuk mengusung jasad yang sudah meninggal ke dalam area pemakaman gitu loh. Ya Allah, bisa dilihat teman-teman. Ini sekeliling ini udah banyak sekali pepohonan yang seperti ini loh. Dan ini seperti semak-semak gitu ya. Ya Allah, di mana ya? Jujur ya, aku sendiri juga nggak tahu di mana tempatnya. Kok banyak pohon tinggi-tinggi ya di sini, teman-teman. Bisa dilihat. Halo, adakah Poci? Adakah Kun-kun? Masya Allah, lokasinya benar-benar istimewa ya lokasi eksplor saya kali ini. Karena yang pertama ini jauh dari pemukiman warga. Kemudian jalur yang kita lewati itu sekelilingnya seperti ini guys. Jadi seperti apa ya, lahan tidur sih ini aku sebutnya. Lahan tidur, lahan yang tidak termanfaatkan dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang seperti ini. Loh, ini jalan kemana ya? Masya Allah. Oke, kita coba ke sana. Aku nggak tahu sih lokasinya di mana. Cuma katanya orang-orang itu sampai berjalan mentok gitu nanti kelihatan bangunannya gitu loh. Bangunan satu-satunya katanya. Tapi di sini loh, di sana teman-teman aku melihat putih-putih ya. Mbok. Lokasinya guys. Aku mendengar suara burung hantu ya lah itu loh. Burung gagak ini malah. Ngak begitu ya. Dan suara kodok yang bernyanyi. Kita lihat-lihat bawah, barangkali ada ular guys. Salah satu hewan melata yang paling aku takutin ya ular. Waduh, ini habis hujan sih, jadi becek yang seperti itu. Ada sosok yang tergeletak di bekas keranda mayat yang membuat orang-orang itu terkadang begidik ya, merinding pekat, jegrak. Jangankan mereka datang ke sini malam hari, di sekitaran mau maghrib aja mereka sudah pada cabut ya dari lokasi ini teman-teman. Wih, jantenan. Halo. Pohon apa sih tinggi segitu? Pohon-pohon yang setinggi itu umurnya udah berpuluh tahun teman-teman. Dan aku melihat bangunan putih-putih tadi di sini ya, di gerumbul-gerumbul ini loh. Wih lah, itu loh bangunannya teman-teman. Kula nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Saya seperti melihat cahaya merah tadi ya di sana, teman-teman, di arah yang saya sorot ya. Oh alah, mata burung itu ya, terbang-terbang itu loh. Karena senter kan menyala dia guys. Wah, ini ternyata. Di mana ya kerandanya, teman-teman? Ini bangunan kosong aja sih. Seriusan? Loh, apakah aku salah? Kita coba mendekat.
Loh. Lah kerandanya nggak ada, ini malah bangunan ini hanya ada pohonnya yang sudah mulai menjalar ke atas seperti itu loh, nggak ada kerandanya ini guys. Di mana ya? Masa aku dihapusi? Masa aku dibohongin, teman-teman? Wih, lah. Wih. Oh, di sana masih ada bangunan lagi ya. Putih-putih itu, teman-teman. Walah, tadi nyanternya nggak nyampe situ, nggak kelihatan, Des. Oke. Di sini nggak ada, jadi bisa jadi ya di situ, guys. Oke, guys. Wah, ini loh. Ya Allah. Ini lokasinya memang jauh sih dari pemukiman warga masyarakat, teman-teman. Masa bang? Nah, sepanjang aku menyorot ya, hingga ke sana itu nggak ada rumah warga masyarakat. Meskipun di sini ada jalan setapak ya. Jalan ini yang digunakan oleh beberapa petani untuk mencari rumput dan memancing, konon katanya seperti itu sih. Karena di sini tuh ada kalinya kan. Nah ini ya, ada kalinya ini guys. Nah ini loh. Oh, ada kalinya di sini. Nah seperti ini. Ini kalinya hingga ke sana. Ini kali apaan sih ini? Oke teman-teman, kita mendekat ya ke bangunan ini. Loh. Kok kosong begini? Seriusan ini kosong loh ini. Mana kerandanya? Biasanya kalau keranda mayat itu kan letaknya berada di depan sendiri, ngambilnya mudah dan lain sebagainya. Tapi ini kok seperti pos ya malah ya teman-teman. Loh. Oke guys, kita coba mendekat. Di sini ada beberapa jalan setapak yang menurut aku kok kelihatannya jauh banget ya. Di sana di arah yang saya sorot itu jauh banget teman-teman. Oke, di sini ada bekas bangunannya juga, namun udah dirobohkan sih. Tapi keranda mayatnya itu konon di sini. Tapi nggak ada apa-apa di sini guys, seriusan. Loh, kosong melompong ya. Waduh, aku diapusi ya, dibujuki, aku dibohongin ini guys. Loh, ini apa-apaan nih loh? Bangunan apa ini ya? Loh, ini kosong juga. Loh, ini sebentar, teman-teman, ini kok seperti tempat untuk memandikan mayat ini ya? Seriusan? Sebentar. Nah ini loh teman-teman, ini seperti apa ya, tempat untuk memandikan mayat-mayat itu loh. Berada di sini, berarti kerandanya di mana ya? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Lah ternyata di sini ya. Oh, di situ teman-teman. Oke. Aku kira aku dibujuki gitu loh, ataupun dihapusi, dibohongin, tapi walahin loh. Jadi aku udah menemukan ya, keranda mayat yang dicerita-ceritakan orang itu sangat horor. Kenapa ya? Karena letaknya berada di tengah-tengah seperti alas ilalang begitu ya bosku. Bisa dilihat sekeliling ini nggak ada bangunan sama sekali ya hingga ke sana. Tapi hanya ilalang-ilalang yang tumbuh ya. Tapi di sini tersimpan keranda mayat guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Kondisinya seperti ini. Nah ini ya. Teman-teman bisa lihat dengan jelas, ya kan? Kondisinya seperti ini. Sudah terbengkalai, tidak digunakan lebih dari 15 tahun teman-teman. Oh, di sini ada batu-batu nisan juga ya teman-teman. Ini loh.
Menurut kalian horor nggak sih? Aku masuk di sini, di dalam sini ya, kenapa kok tiba-tiba sedikit sesek aja gitu loh. Nah ini, ngomongku udah mulai rada-rada terganggu ya. Sempenan. Aku masuk sini malah kepengin batuk-batuk ya. Oke teman-teman, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kok ngerasa pengen batuk gitu loh. Nek wong Jawa ngarani guluku tiba-tiba keri dan seperti mual gitu ya teman-teman. Coba kita masuk lagi guys. Kita lihat di bagian atasnya, ya toh, waduh, seperti ini. Oke teman-teman, aku akan coba untuk tidur di keranda mayat ini ya, untuk sepersekian menit. Aku akan coba bakar dupa ya, untuk mengetahui sebenarnya ada interaksi nggak sih di lokasi ini. Konon katanya sangat angker. Aku tak geletak di situ ya, di atas keranda mayat tersebut teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Selama saya ngonten saya juga belum pernah uji-uji nyali atau semacamnya berada di atas keranda mayat yang seperti itu. Oke guys, aku persiapan dulu. Bisa dilihat teman-teman. Oke, aku persiapan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inikah yang disebut keranda mayat yang paling angker ya, di salah satu desa yang terbengkalai akibat bencana Lapindo. Idian ini ya, lokasinya benar-benar jauh teman-teman dari area pedesaan di sekitar gitu loh. Aku akan coba ya untuk beberapa menit tidur di sini uji nyali, dan aku udah persiapin dupa ini teman-teman. Oke, kita bakar-bakar dupa dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang menginginkan aku untuk uji nyali ya, di beberapa komentar video saya, hari ini aku akan uji nyali guys, meskipun aku belum memiliki kamera thermal ataupun kamera infrared gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bermain-main dengan peralatan yang seadanya teman-teman. Jadi banyak cerita yang mengkisahkan kalau keranda mayat ini di beberapa waktu itu terlihat sosok pocong yang geluntung di sini. Apaan bang geluntung? Geluntung itu tiduran di sini gitu loh. Oleh karena itu aku kok merasa pengen nyoba aja tidur di sini, tidur di tempatnya pocong gitu loh guys. Ini kuat tuh kak ya. Yud deh. Astagfirullahaladzim. Jadi ini aku bawa handphone satunya untuk rekaman suara, teman-teman. Aku nggak bawa mikrofon mic wireless soalnya ya. Aduh. Ini aku gede. Jadi angel iki. Mugai. Astagfirullahaladzim. Wah, jebol iki. Allahu Akbar. Guling poka iki. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini dupanya udah kebul-kebul teman-teman. Taruh di mana ini guys? Apakah di sini? Akan aku tancapkan di sini aja sepertinya ya. Oke. Koreknya aku kantongin dulu ya. Asem. Di sini tuh ada ada nisannya loh. Aku buat bantal aja ya. Aduh. Goyang-goyang ini sih. Aduh. Astagfirullahaladzim. A'udzubika min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Oke guys. Aku akan coba uji nyali tiduran di keranda mayat ini sampai beberapa menit ke depan ya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim.
Ini keranda mayat jujur bisa goyang-goyang ini ya. Jadi ini ya yang disebut keranda mayat di kampung mati yang letaknya di tengah-tengah alas, jauh dari pemukiman warga. Dan dari cerita-ceritanya, keranda mayat ini memang horor, teman-teman. Ada suara. Ada suara ya, seperti tek begitu, teman. Dari samping kanan saya ya. Selama hidup kalian pernah nggak sih berada di sebuah keranda mayat yang biasanya tempat-tempat seperti ini, kereta mayat seperti ini ya, itu biasanya diisi oleh jasad seseorang yang sudah meninggal dunia ataupun mayat begitu, teman-teman. Ini kereta mayat udah lama nggak terpakai ya, karena dari cerita-cerita informasi yang aku dapatin, ini keranda mayat udah sekitar 15 tahunan ya berada di tempat ini. Aku beberapa kali batuk karena ini loh ya, asapnya dupa ini. Waduh, oke guys, kita beringan lagi. Rasanya sih dingin saja ya. Dan seriusan, aku merinding sih lama-kelamaan ya di sini. Astagfirullahaladzim. Mungkin teman-teman juga niteni suaraku ya, sedikit serak sih. Kondisi fisik aku hari ini sepertinya masih drop, teman-teman. Setelah kemarin aku explore di Kediri, kemudian lanjut di sekitaran Sidoarjo sini gitu loh. Aku merinding ya. Seriusan. Untuk semua yang ada di sini, sosok pocong, sosok Kunti, hadir, hadir. Ada suara. Seperti ada suara, teman. Seperti ada suara ya. Suara kaki gitu loh. Suara apa ya? Benda yang apa ya? Tek gitu loh, teman. Benda yang terpukul atau apa? Halo? Ada suara ya, seriusan. Jadi di sini ada ventilasi udara begitu loh. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita coba baring-baring dulu di sini ya.